Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aplikasi matematika dalam teknik mesin. Ini ada kelompoknya, nama-nama kelompok. Pertama, perkenalan aplikasi matematika dalam teknik mesin. Mengapa matematika penting dalam teknik mesin? Menurut James and James 1976, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika merupakan konsep penting dalam teknik mesin yang menyediakan perangkat penting untuk analisis, desain kinerja mesin, dan optimasi. Para insinyur sering menggunakan prinsip matematika untuk memahami dan memprediksi bagaimana sistem mekanik berperilaku dalam berbagai kondisi dan menghitung tegangan dan regangan dalam struktur hingga merancang sistem pendinginan yang efisien menggunakan persamaan termodinamika. Di sini ada kata-kata mathematics remains a strategic key in the development of mechanical engineering technology. Dari Lina M. Boyar. Aplikasi matematika dalam teknik mesin. Aplikasi matematika dalam teknik mesin meliputi pertama ada matriks, isinya analisis, stres, robotik, dan FEM. Yang kedua ada transformasi Laplace, sistem kontrol dan transfer function. Ketiga ada persamaan diferensial parsial, konduksi panas dan aliran fluida. Kita masuk yang pertama, matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Di teknik mesin, matriks diterapkan di dalam analisis stres, robotik, dan finite element method atau FEM. Matriks dalam analisis stres digunakan untuk mempresentasikan komponen tegangan dan regangan dalam bentuk yang ringkas dan efisien, khususnya pada kondisi dimensi atau 3 dimensi. Di sini ada bentuk 2 dimensinya, ada ini, dan bentuk 3 dimensinya yang di sebelah kanan. Matriks dalam analisis stres, contohnya perhitungan tekanan utama yaitu pengantar tensor stres. Di sebelah kiri ada gambarnya, introduction to the stress tensor. Bentuk matriksnya 3x3 karena dia 3D. Elemen diagonal adalah tegangan normal dan elemen diagonal di luarnya adalah tegangan geser. Pada elemen tegangan dalam 3D, tegangan normal dan geser dapat dikompilasi ke dalam matriks 3x3 yang disebut tensor tegangan. Tegangan geser selalu menjadi 0 ketika tegangan utama bekerja. Jadi dalam pandangan tensor tegangan, menurut istilah matematika, ini adalah proses harusnya diagonalisasi matriks di mana nilai eigen dan matriks yang diberikan berperan sebagai tegangan utama. Ada contoh soal. Keadaan tegangan bidang pada suatu titik diwakili oleh elemen tegangan di bawah ini. Tentukan tegangan utama dan sudut di mana tegangan utama bekerja. Sumbu Y ada 12 megapascal, sumbu X sebelah kanan 20 megapascal, arah ke bawah 10 megapascal, samping 12 megapascal. Ya, contoh soalnya, jika A matriks 2x2, di sini ada sigma X, T, XY
TYX sigma Y min 20, min 10, min 10, dan 12. Sekarang kita menghitung nilai eigen dari matriks A. Kita analisis bentuk matriks dari AX atau lambda X, di mana I adalah matriks identitas dan lambda jadi nilai eigen. X adalah faktor eigen yang sehingga A min X lambda X 0. Untuk menemukan nilai lambda, kita gunakan persamaan karakteristik yang diberikan oleh determinan A min X lambda X sama dengan 0. Di sini ada perkalian matriks lambda kuadrat sama dengan 8 min 340 sama dengan 0. Lambda sama dengan 14,8679 min 22,8679. Jadi tegangan utama adalah 14,8679 dan min 22,8679. Seperti yang telah dibahas di atas, dengan menggunakan nilai eigen kita dapat menghitung vektor eigen. Vektor eigen digunakan untuk menghitung sudut di mana tegangan utama bekerja. Kita lanjut. Jika L X1 X2 menjadi vektor eigen dengan syarat bahwa A min lambda I X sama dengan 0, di sini ada min 20 min lambda, min 10 min 10, 12 min lambda. X1 X2 sama dengan 0 0. Untuk lambdanya tinggal dimasukin ke rumus sehingga hasilnya min 34,8679 min 10 harusnya min 22 ya. Oh enggak. Lanjut. Min 28679 X1 X2 00. Pada penyelesaian matriks di atas, vektor eigen pertama diberikan oleh min 0,2867 Yang kedua ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah transformasi dari domain waktu T ke domain kompleks S. Transformasi Laplace memainkan peran penting dalam sistem teknik. Konsep transformasi Laplace diterapkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti untuk menentukan fungsi transfer dalam sistem mekanik. Transformasi Laplace dari F dalam kurung T didefinisikan dan dilambangkan sebagai L dalam kurung Ft sama dengan integral 0 ta hingga E pangkat min St Ft dt, di mana Ft adalah fungsi dari T dan T kurang dari 0. Dengan syarat integral tersebut, S adalah parameter yang dapat berubah bilangan real dan kompleks. Contoh soalnya bisa dibacakan oleh Wahyudin. Untuk contoh soal yaitu tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan E pangkat 3T. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus L dikalikan LFT sama dengan integral 0 ta hingga dikalikan dengan E pangkat min ST kali FT dt. Jawab yaitu L E pangkat 3T sama dengan integral 0 ta hingga dikalikan dengan E min ST kalikan dengan E pangkat 3T dt, lalu sama dengan yaitu integral 0 ta hingga dikalikan dengan E min S kurangi 3 dt, lalu sama dengan
E pangkat min S dikurangi 3 T dibagi dengan min S kurangi 3. Yang mana? Batas 0 dan batas tak hingga. Lalu jadi L E pangkat 3T yaitu sama dengan 1 dibagi dengan S min 3. Untuk S yaitu lebih besar, Kurang dari S lebih besar dari 3. S lebih besar dari 3. Di poin 3 yaitu ada persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang melibatkan turunan parsial dari suatu fungsi multivariabel atau lebih dari satu turunan variabel. Beberapa persamaan diferensial parsial yang paling penting dari persamaan panas satu dimensi telah diturunkan dan diselesaikan. Persamaan diferensial digunakan untuk analisis konduksi panas. Yang kedua, persamaan diferensial orde 2 digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi beberapa variabel. Yang ketiga, persamaan diferensial parsial membantu memberikan bentuk dan desain interior dan eksterior mesin. Persamaan diferensial parsial digunakan untuk menghitung aliran panas dalam 1 dan 2 dimensi. Di sini ada rumusnya. Rumus yaitu ada persamaan panas atau heat equation. Ada del U atau turunan U dibagi dengan del T atau turunan T itu sama dengan K dikalikan del pangkat 2 U lalu dibagi del X pangkat 2. Untuk U yaitu suhu pada posisi X dan waktu T. Lalu untuk del U del T nya ada laju perubahan suhu terhadap waktu. Lalu del pangkat 2 U del X pangkat 2 yaitu perubahan melengkung suhu terhadap posisi dan menggambarkan distribusi suhu. Lalu K yaitu koefisien konduktivitas termal. Tutup. Ya udah. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas waktunya.